Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bawa kami sampai pada hari ini karena kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau firman Tuhan pagi hari ini. Berkati kami ya Tuhan, kenyangkan kami, puaskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, kita akan buka, baca bersama-sama Yakobus 4 ayat 17. Sudah? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sekali lagi, jika seseorang tahu untuk berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Minggu lalu terakhir kita belajar bahwa dosa itu tidak hanya yang membunuh secara fisik, itu dosa. Tetapi membunuh dengan perkataan itu juga dosa. Ya, itu juga membunuh. Ya. Nah, hari ini kita belajar soal yang lain. Firman Tuhan katakan, jikalau kita tahu sesuatu yang baik, tapi kita tidak melakukannya, maka ternyata kita pun berdosa. Tahu berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Renungkan baik-baik ayat itu. Kita berdosa apabila kita tidak melakukan apa yang telah Allah perintahkan untuk kita lakukan. Mungkin kita membodohi diri sendiri dengan berpikir bahwa kita taat kepada Allah jika kita tidak melanggar hukum tertentu. Bagaimanapun juga ketika kita tidak melakukan apa yang benar, kita juga berdosa. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita kudus dan menyerupai Kristus karena kita mengetahui kehendak Allah. Mengetahui kehendak Allah dan tidak melakukannya tidak lebih baik daripada tidak mengetahuinya sama sekali. Sebab itu ada firman Tuhan yang mengatakan, banyak yang ia tahu, banyak yang dituntut. Sedikit yang ia tahu, sedikit yang dituntut. Tetapi bukan berarti akhirnya kita ya sudah, supaya Tuhan tidak menuntut banyak sama kita stop belajar firman. Orang-orang skeptis akan berpikir begitu, betul ya? Kalau kita banyak tahu firman Tuhan, maka Tuhan akan minta itu. Ya, firman itu harus berbuah. Maka harus terlihat nyata apa yang dilaksanakan oleh firman itu. Kalau orang yang berpikir negatif akan berkata, yaudah kita stop aja baca firman, kita stop aja berdoa. Supaya Tuhan hanya minta kita dengan apa yang kita beri. Apa yang sudah kita terima. Ya, ketika Tuhan beri talenta, ilustrasi tentang talenta, 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Kepada yang 1 diminta balik 1, kepada yang 5 diminta 5. Betul? Ya kan? Tapi bukan berarti apakah kita mau 1 saja cukup atau tidak usah sama sekali. Tidak. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melakukannya. Amin. Tetapi masalahnya kitanya sendiri kadang-kadang yang sengaja tidak mau melakukan. Contoh sederhana di kelas. Menyontek itu perbuatan baik atau jahat? Kenapa jahat? Ada berapa hukum yang dilanggar dari mencontek? Yang pertama apa? Mencuri. Betul? Bukan punya kamu bikin jadi punya kamu, ya enggak? Ya kan? Mencuri. Yang kedua apa? Berdusta. Ya kan? Kamu bilang ini saya kerjain, kamu kumpulkan, ternyata bukan, betul? Apalagi? Yang ketiga. Tidak jujur, betul? Kalau bohong udah pasti berkaitan dengan tidak jujur. Iya kan? Jadi nggak jujur. Kamu lihat teman kamu mencontek. Nah, apa yang kamu lakukan? Ikut mencontek? Apa tuh contekannya? Diam saja atau ingetin teman kamu yang lagi nyontek? Jangan nyontek. Pilih yang mana? A, B, C? Atau yang D? Malah kasih contekan juga sama dia.
Gimana? Yang E. Pilih yang mana? Yang E, Sir. Yang E apa lagi? Kasih tahu ke guru. Oh, kasih tahu ke guru. Ya, itu prosesnya ada, ya. Jangan langsung kasih tahu ke guru. Kasih ingetin dia dulu. Kalau dia nggak mau baru. Kalau dia nggak mau berhenti baru kasih tahu ke guru. Setuju ya? Ya kan? Gitu. Kasih tahu dulu, jangan nyontek supaya dia nggak terusin. Tapi kalau dia terusin bandel baru kasih tahu ke guru. Tapi kasih taunya juga berhikmat lah. Jangan terlalu kejam sama temenmu. Ya, kasih tahu di belakang. Jangan di depan. Oh, kasihan. Dia seumur hidup nanti diingat sama temennya, betul? Seumur hidup dia dikenal sama temennya sebagai penyontek. Kasihan kan? Itu berhikmat caranya. Gitu. Ya. Nah, jadi kita tahu berbuat baik tapi kita tidak lakukan, itu justru dosa. Jadinya apa artinya? Kita tahu teman kita mencontek, dia berdosa. Kita tidak tegur dia, akhirnya kita juga jadi berdosa. Oh. Aduh. Ya kan? Hah? Kenapa? Itu urusan dia, betul. Tetapi sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dikasih Tuhan, Tuhan sendiri peduli sama kita, dia turun ke bumi. Masa kita nggak mau peduli sama teman kita? Amin? Ya kan? Tuhan mau kita peduli sama teman kita. Ingetin, kalau teman kita itu kita tidak ingatkan, seterusnya dia mencontek, bayangkan hidupnya akan seperti apa? Hidupnya akan semakin jahat. Dia akan semakin banyak mencuri. Ya kan? Ya enggak? Harusnya dia buka toko CD, ya. Belanja yang benar, akhirnya CD-nya dia copy semua, dia jual. Mencuri enggak itu? Mencuri. Ayo yang punya toko CD bajakan dibubarin. Oke ya. Nah, jadi kalau kita tahu yang baik, kita tidak melakukan, berarti kita berdosa. Ingatkan teman kamu, tegur teman kamu, kasih tahu sesuatu yang jahat. Ya, sama dengan guru di kelas. Kenapa guru marah sama kamu ketika kamu melakukan kesalahan? Supaya kamu jadi lebih baik. Amin. Bukan karena benci sama kamu, bukan karena marah. Ya, bukan karena memang gurunya itu puas dia kalau marah, bukan. Nggak ada guru yang begitu di sini. Amin ya. Nggak ada. Tapi karena justru kalian diarahkan supaya berbuat baik. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar sesuatu kebenaran yang sangat luar biasa sekali. Mungkin selama ini kami tidak peduli dengan teman kami, tidak peduli dengan siapapun juga. Kami membiarkan kejahatan terjadi, kecurangan terjadi dalam kehidupan kami. Tapi hari ini kami belajar bahwa kalau kami berdiam diri, maka sesungguhnya kami juga berbuat dosa. Tuhan, kami berdoa, Tuhan berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kemampuan, dan juga hikmat. Ketika kami melihat sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar dalam kehidupan teman kami, atau apapun yang kami lihat, kami boleh dengan keberanian yang dari Tuhan untuk menegur, untuk memperbaiki segala kesalahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus hamba berdoa pada hari ini bahwa adalah awal mereka mengikuti ujian akhir semester Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun atas anak-anak Tuhan di tempat ini. Biarlah hikmat dan pengetahuan yang melimpah-limpah turun ke atas mereka Tuhan, sehingga mereka mampu menyelesaikan setiap soal dengan baik, dengan sempurna, dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dalam ujian mereka dan juga dalam kegiatan belajar seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.